Bab 496, yang mendominasi pertama. Jiang Chen akrab dengan inspeksi kuali dan pengendalian kebakaran setelah bertaruh dengan Yan Hongtu. Meskipun isinya berbeda, formatnya sama persis, jadi dia sama sekali tidak merasakan tekanan. Bagi Jiang Chen, pengujian semacam ini semudah makan dan minum. Dia akan mampu sepenuhnya mendominasi dalam inspeksi kuali dan pengendalian kebakaran. Oleh karena itu, dia melaju ke tes ketiga dengan kecepatan secepat mungkin, identifikasi benih. Segmen ini memiliki kesulitan yang sedikit lebih tinggi, tetapi masih tidak menimbulkan tantangan bagi Jiang Chen. Dari 1000 benih, seseorang harus memilih hanya 5 benih yang memiliki atribut yang sama. Hanya ada 5 dari mereka, jadi kesalahan sekecil apapun akan mendiskualifikasi kontestan. Selain itu, salah satu benihnya adalah benih mati, dan mereka harus memetiknya juga. Jiang Chen menggunakan mata dewanya untuk memindai detail terkecil, menggunakannya seperti kaca pembesar dan memperbesar semua atribut benih di matanya. Jari-jarinya terbang saat dia dengan cepat mengambil 5 biji. Benih mati mungkin merupakan putaran yang sulit bagi seorang alkemis biasa, tetapi itu tetap bukan apa-apa baginya. Benih mati hanyalah benih tanpa tanda-tanda kehidupan. Dia hanya merasakan sedikit dan mengambilnya dari 5. Dia mempertahankan momentumnya yang luar biasa di tes ketiga. Ketika yang lain melihat seberapa cepat Jiang Chen, mereka benar-benar bingung dan terkejut. Bahkan pesaing yang paling disukai baru saja memasuki tes ketiga, sedangkan Jiang Chen sudah berhasil mencapai yang keempat. Yang keempat berkaitan dengan merakit obat-obatan, dan kesulitannya sekali lagi sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Ada 99 ramuan roh yang hadir, kontestan diminta untuk menemukan 18 kombinasi dari mereka. Majelis obat yang disebut hanya mencocokkan herbal roh. Dalam dunia pil pemurnian, bahan dapat dibagi menjadi bahan utama dan bahan tambahan. Mengidentifikasi dan menggunakan herbal sebagai bahan utama, bahan tambahan atau keduanya adalah sebuah seni. Masalah bagaimana mencocokkan mereka bersama adalah pertanyaan lain sepenuhnya. Pada akhirnya, siapapun yang memiliki pengetahuan paling banyak akan memiliki pil dao tingkat tertinggi. Permainan semacam ini adalah permainan anak-anak bagi Jiang Chen. Dia hanya perlu melihat ramuan roh ini, menyentuh dan menciumnya sekali untuk sepenuhnya mengenal mereka di dalam dan di luar. Dia dengan cepat membuat 36 kombinasi, dan tidak ada kesalahan dengan pasangannya. Rahang hakim jatuh saat melihat Jiang Chen menerobos segmen. Bagaimana ini kontes? Itu adalah tutorial. Metode ini, kecepatan ini, sikap ini, bahkan lebih santai daripada tutorial. Pada saat ini, hadiah yang paling mengejutkan tidak diragukan lagi adalah Penatua Yunni. Dia secara alami menyadari potensi tinggi Jiang Chen dalam pil. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa dengan mudah menghancurkan Yan Hongtu, apalagi membantu Penatua Yunni menyelesaikan penyempurnaan dari pil naga Heksarune. Namun, Jiang Chen masih muda, dan sesepuh selalu berpikir ini mungkin kebetulan. Mungkin Jiang Chen kebetulan melakukan kontak dengan pil ini pada suatu waktu. Namun, dilihat dari penampilannya yang mendominasi, Penatua Yunni sekarang mengerti bahwa Jiang Chen adalah seorang jenius mutlak dalam hal pengobatan roh. Jenius seperti itu kemungkinan besar tidak pernah muncul dalam sejarah istana pil regal. Dia secara bersamaan diliputi oleh keheranan dan kegembiraan yang meningkat. Dalam beberapa dekade terakhir, Penatua telah khawatir bahwa Sage dan Qi terlalu menekankan dao bela diri dan dengan demikian sangat mempengaruhi pil dao istana regal pil. Semakin banyak orang muda yang mengabaikan praktik pil yang mendukung seni bela diri. Bahkan bisa dikatakan bahwa level pil dao di sekte telah menurun secara bertahap dalam 60 tahun terakhir. Kemunduran ini belum terwujud pada generasi yang lebih tua, tetapi dalam bentuk tidak adanya penerus yang muncul pada generasi yang lebih muda. Ini juga kebenaran. Jika bukan karena kekurangan bakat, seorang ahli pil seperti Mu Gaoqi yang baru saja memasuki alam asal tidak akan pernah bisa berjalan dengan bangga seperti itu. Penatua Yunni bahkan lebih khawatir tentang pertarungan pil di Gunung Rippling Mirage. Dia telah memperoleh intelijen selama dekade terakhir atau lebih yang menunjukkan 6 sekte utama dari myriad domain semuanya dengan marah mengolah para jenius pil. Sekte Tristar dan Sekte Walkabout khususnya telah membesarkan banyak jenius muda di bawah sayap mereka. Sebagai perbandingan, para jenius muda dari Istana Pil Regal telah membuang tradisi leluhur mereka dan mengabdikan diri mereka dalam mengejar dao bela diri. Martial dao adalah hal yang menyenangkan, Penatua Yunni sangat menyadari hal ini.
Tetapi fokus mereka terlalu sempit, mengakibatkan hilangnya keunggulan tradisional mereka dalam Pil Dao di sepanjang jalan. Oleh karena itu, Penatua Yunni cukup khawatir. Dia tidak yakin apakah Master Pil yang lebih muda akan mampu menang melawan rekan-rekan mereka dari Sekte Tristar dan Sekte Walkabout dalam pertempuran Rippling Mirage. Dia akhirnya bisa menghela nafas lega saat kekhawatiran ini lenyap, karena dia telah menemukan Jiang Chen. Sementara Penatua Yunni tenggelam dalam pikirannya, Jiang Chen telah meningkatkan langkahnya dan tiba di topik kelima dalam menganalisis resep pil. Ini adalah yang paling sulit dari 5, karena hanya satu dari resep yang disediakan yang benar, dengan 4 lainnya yang salah. Kontes meminta agar kelimanya harus dianalisis terlepas dari kesalahan mereka, dan para kontestan harus memberikan pembenaran untuk memilih resep yang benar dan salah. Ini adalah penghalang terbesar di antara 5 topik, dan indikator paling jelas dari level Master Pil. Tetapi bahkan dengan kesulitan yang ditingkatkan, itu masih bukan apa-apa bagi Jiang Chen. Dia sebenarnya telah memperhatikan kontestan lain juga. Ketika dia melihat bahwa Mugaoki dan yang lainnya baru saja menyelesaikan ronde ketiga, dia merasa bahwa dia akan terlalu terkejut jika kecepatannya secepat ini. Oleh karena itu, dia sengaja sedikit melambat dan menggunakan kesadarannya untuk mengamati yang lain. Ouyang Chao yang paling disukai yang telah diperkenalkan Mugaoki sebelumnya, cucu dari beberapa tetua balai herbal, Ling Hufeng yang sebelumnya provokatif, cucu lelaki tua Ling Huxian, dan Master Pil wanita kecil Ling Huier semuanya adalah saingan terkuat Mugaoki. Jiang Chen melihat mereka dan melihat bahwa Mugaoki sedang melawan mereka. Namun, dia juga bisa mengatakan bahwa apakah itu Mugaoki atau 3 lainnya, mereka semua menahan beberapa kekuatan, tampaknya ragu-ragu untuk maju dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka sedikit terkejut dengan momentum Jiang Chen, tetapi tetap menjaga kepala mereka dan tidak kehilangan diri mereka sendiri dalam keterkejutan, mencegah pola pikir mereka terpengaruh. Mereka merasa bahwa jika mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka sejak dini, itu akan mempengaruhi penampilan mereka di babak final. Oleh karena itu, mereka sangat meremehkan tindakan Jiang Chen, berpikir bahwa orang luar ini sengaja pamer untuk pusat perhatian. Mugaoki bagaimanapun, secara alami tahu secara berbeda. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan sejati Jiang Chen. Jiang Chen dengan sengaja menahan diri pada topik kelima, tapi dia masih yang pertama menyelesaikannya. Pemeriksa yang memeriksa hasilnya juga cukup heran, karena Jiang Chen tidak hanya lulus setiap topik, dia melakukannya dengan hasil yang sempurna. Pemeriksa diam-diam berjalan ke Penatua Yunni dan menggumamkan beberapa kata di telinga Penatua. Penatua itu tersenyum sedikit dan mengangguk ringan. Jelas bahwa dia cukup terkesan dengan hasil Jiang Chen. Berdiri di samping Penatua Yunni, Ling Huxian menajamkan telinganya saat dia mendengar kata-kata lembut pemeriksa. Syok menyentak hatinya saat dia menyipitkan matanya, melirik penuh kewaspadaan pada Jiang Chen saat permusuhan melintas di hatinya. Emosi mengguncang hatinya seperti ombak besar. Pemuda itu Jiang Chen menolak undangan saya terakhir kali dan sekarang mendapatkan pengakuan besar dalam kompetisi untuk tempat tinggal. Apakah hewan ini mencoba merusak rencanaku? Ling Huxian sangat dimanja, disayang, dan bias terhadap cucunya Ling Hufeng. Dia benar-benar yakin akan kemenangan cucunya dalam pertarungan memperebutkan tempat tinggal kali ini, tetapi merasakan bahaya sekarang karena dia telah menyaksikan momentum Jiang Chen yang tak terputus. Ling Hufeng sudah harus menghadapi persaingan dari Ouyang Chao, Ling Huier dan Mugaoki. Dia benar-benar meremehkan Ling Huier dan Mugaoki. Mereka hanyalah sekelompok murid yang tidak ortodoks. Tidak peduli seberapa tinggi potensi mereka, itu terbatas tanpa dukungan dari kelas berat Herbal Hall. Ouyang Chao berbeda, dia juga cucu dari seorang tetua balai herbal, dan prestasinya dalam Pil Dao lebih kuat dari Ling Hufeng. Ini berarti bahwa salah satu dari 2 tempat tinggal yang disediakan untuk ahli pil sudah ditakdirkan untuk Ouyang Chao, dan Ling Hufeng harus berjuang untuk yang tersisa. Di mata Ling Huxian, cucunya seharusnya memimpin kawanan dalam perjuangan untuk tempat tinggal yang tersisa. Tetapi ketika dia melihat penampilan Jiang Chen yang mendominasi di babak penyisihan, kepercayaan dirinya berkembang. Saat Ling Huxian kemudian melihat Ling Huier dan Mugaoki, jelas bahwa mereka berdua masih menahan diri, mereka jelas tidak akan mudah menyerah. Jiang Chen mengambil tempat pertama dan masuk final sebagai juara. Ouyang Chao menjadi runner-up, Ling Hufeng ketiga, Ling Huier keempat, Mugaoki kelima dan seterusnya. Peringkat tidak mengejutkan siapapun, selain Jiang Chen yang memimpin.
Mereka masih harus menunggu yang lain menyelesaikan kontes dan membentuk daftar 30 teratas untuk final sebelum melanjutkan. Jenius lainnya semua menyelesaikan 5 topik setelah kira-kira 2 jam, dan peringkat akhir untuk penyisihan akhirnya bisa diselesaikan. Yang pertama didiskualifikasi bukanlah yang terakhir selesai, tetapi mereka yang membuat kesalahan di kontes sebelumnya. Setiap kesalahan adalah alasan untuk diskualifikasi. Karena itu, mereka yang finish belakangan masih memiliki kesempatan untuk masuk 30 besar. Daftar final dibuat setelah 4 jam pemeriksaan dan sensus. Jiang Chen tetap menjadi yang pertama, pangkatnya tak tergoyahkan. Ini adalah hari yang panjang dan melelahkan, tetapi daftar untuk babak final sekarang sudah keluar. Babak final akan dimulai besok pagi. Kembalilah dan pulihkan kekuatanmu, ujian untuk final akan jauh lebih sulit daripada penyisihan. Dengan kata-kata perpisahan Penatua Yunni, babak penyisihan hampir berakhir. Bab 497, Ancaman dan Godaan. Saudara Chen, kamu terlalu hebat. Alis Mu Gaoqi menari-nari saat mereka meninggalkan istana Senli. Dia dengan tulus senang melihat Jiang Chen mengambil kejuaraan di babak penyisihan. Jiang Chen sendiri agak tenang. Dengan fondasinya dalam Daopil, itu benar dan tepat jika dia membawa pulang kejuaraan di babak penyisihan. Kemenangan untuk saat ini tidak berarti apa-apa, sama seperti menjadi gemuk pada awalnya bukanlah apa-apa. Hanya bobot akhir yang memberi tip pada timbangan. Apa gunanya adalah juara penyisihan. Kediaman daerah berdaulat hanya akan diselesaikan di final. Apa gunanya mendapatkan pusat perhatian di babak penyisihan. Ejekan kejam dan dingin terdengar di belakang mereka. Itu suara menjengkelkan Ling Hufeng lagi. Mu Gaoqi mendengus mengejek. Set, Ling Hufeng? Mengapa kamu tidak mengambil kejuaraan jika kamu sangat bagus? Jangan bilang kau cemburu, Ling Hufeng menatap tajam ke arah Mu Gaoqi dengan tatapan sinis. Mu Gaoqi, siapa yang mengira Anda akan menumbuhkan sepasang? Kamu tidak percaya bahwa aku bisa membawamu keluar dari Rossi Valley? Jiang Chen tidak menunggu Mu Gaoqi untuk menanggapi ketika dia mendengar ini. Dia mengulurkan tangan untuk menghentikan Mu Gaoqi. Tertawa dingin, sekarang aku benar-benar tidak percaya. Jiang Chen, kamu juga tidak mondar-mandir. Saya tahu Anda memiliki seseorang yang mendukung Anda, tetapi Anda hanya orang desa. Seorang pemula belaka yang mencoba membuang berat badanmu di istana Regal Pil. Ling Hufeng tidak berani memberitahu Jiang Chen bahwa dia akan mengeluarkan yang terakhir dari sekte. Dia hanya bisa menatap tajam ke arah Mu Gaoqi dengan ekspresi yang berteriak, tunggu saja. Namun, Mu Gaoqi bukanlah orang yang sama dulu. Dia tidak dihentikan oleh Ling Hufeng, hanya mengangkat bahu sambil mendengus dingin, mengabaikan ancaman Ling Hufeng. Beberapa murid inti lainnya telah berjalan keluar saat ini. Jiang Chen tidak ingin membuat tontonan dirinya sendiri seperti yang Ling Hufeng sangat ingin lakukan, dan pergi dengan Mu Gaoqi. Ling Hufeng mengutuk keras saat dia melihat Jiang Chen dan Mu Gaoqi pergi. Aus dan udik, aib istana Regal Pil kita. Tiba-tiba, seseorang yang berjalan ke arahnya tersenyum santai. Ling Hu, jika kamu terlalu meremehkan mereka, mengapa kamu begitu marah pada mereka? Saya katakan, apakah Anda merasa sedikit tidak aman? Apa maksudmu dengan itu, Ouyang Chao? Ling Hufeng bahkan lebih marah ketika dia melihat bahwa pendatang baru itu adalah Ouyang Chao, kandidat yang sangat disukai di istana Pil Regal. Ouyang Chao menanggapi tanpa komitmen. Aku tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya mengatakan bahwa jika Anda merasa kurang percaya diri, Anda harus mundur saat masih pagi. Omong kosong, apa yang harus saya ragukan? Saya adalah keturunan yang tepat dari Aula Herbal, bagaimana bisa orang desa dibandingkan dengan saya? Bagaimana pecundang seperti Mu Gaoqi bisa dibandingkan denganku? Apakah begitu? Saya tidak tahu tentang Mu Gaoqi, tetapi saya merasa bahwa Jiang Chen kemungkinan besar akan mengklaim tempat tinggal di wilayah berdaulat. Nada bicara Ouyang Chao santai. Hal ini tentu saja membuat Ling Hufeng semakin tidak senang. Anda berbicara seperti dia bukan salah satu pesaing Anda. Apakah kamu tidak takut dia mengancam posisimu? Petik 2. Ouyang Chao mengangkat bahu. Saya tidak peduli. Jika dia benar-benar lebih kuat dariku, maka aku akan memilih slot kedua. Jika ada dua yang lebih kuat dari saya, maka keterampilan saya hanya lebih rendah. Saya akan menerimanya dan berusaha lebih keras. Ling Hufeng hampir terengah-engah karena marah.
Dia tahu bahwa Ouyang Chao sedang mengejek dengan mengatakan bahwa dia akan pergi ke kediaman lain jika Jiang Chen lebih kuat darinya. Jika ini masalahnya, tidak akan ada apa-apa untuk Ling Hufeng. Tatapan Ling Hufeng berkeliaran dan berhenti pada seorang gadis kecil. Seringai sinis melintas di wajahnya. Adik perempuan Ling, Jiang Chen ini sangat sombong hingga dia menamparkan wajah kita. Dia bahkan tidak masuk dalam 5 besar kandidat favorit tetapi tampil begitu kuat. Dia jelas membuat pernyataan kepada kita. Gadis kecil itu bertubuh pendek, dan pipinya yang penuh dengan lemak bayi membuatnya imut dan disukai. Jika bukan karena tipu muslihat wanitanya yang bahkan tidak bisa disembunyikan oleh seragam muridnya, kemungkinan besar tidak ada yang akan mengira dia berusia 18 tahun ketika melihatnya. Dia adalah salah satu favorit dari kompetisi kali ini, Ling Huier. Terkenal di antara para ahli pil di Rossi Valley karena potensi dan penampilan mudanya, semua murid laki-laki meneteskan air liur padanya, terutama bila dikombinasikan dengan daya tarik fatal dadanya. Kakak senior Ling Huier tidak punya dendam dengan kakak senior Jiang Chen. Dia tidak punya alasan untuk membuat pernyataan kepada saya. Ling Huier membuat wajah dan berjalan pergi, berseri-seri. Jelas bahwa dia tidak terpengaruh oleh provokasi kasar Ling Hufeng. Ketika dia melihat sekeliling dan melihat bagaimana senyum di wajah orang lain membawa sedikit ejekan di dalam diri mereka, dia tahu bahwa dia akan menjadi bahan tertawaan. Gaoki, Ling Hufeng ini memiliki karakter yang sangat picik. Datanglah ke kediaman saya malam ini, saya dapat berbagi beberapa refleksi pil Dao dengan Anda. Petik 2. Mu Gaoki sangat gembira. Dia sudah lama memandang Jiang Chen sebagai dewa dan cukup senang karena dia diundang ke kediaman Jiang Chen. Dia tahu bahwa Jiang Chen cukup memikirkannya untuk melakukan banyak upaya. Tentu saja, ini adalah kesempatan yang sangat disambut baik. Mu Gaoki sebenarnya mengkhawatirkan kemungkinan Ling Hufeng melakukan trik apapun di tengah malam, seperti mengganggu tidurnya atau lainnya. Itu tidak akan menjadi perkembangan yang baik baginya jika ini terjadi. Meskipun kepala istana dan Qi telah mengatakan bahwa siapapun yang curang akan dihukum, seseorang masih harus waspada terhadap beberapa hal. Jiang Chen membuat pengaturan yang tepat ketika dia tiba di kediamannya. Mu Gaoki adalah orang yang sering berkunjung, penampilannya tidak akan menimbulkan banyak kejutan. Sebenarnya Mu Gaoki yang sedikit terkejut ketika melihat Gou Yu dan yang lainnya. Pengikut saudara laki-lakinya yang terhormat tampaknya telah berkembang pesat dalam beberapa bulan yang singkat. Jiang Chen berkeinginan untuk mengajari Mu Gaoki beberapa hal dengan undangan ini. Meskipun Mu Gaoki sudah memiliki potensi yang baik, dia masih sedikit goyah dalam pengetahuan teoretisnya. Potensinya sangat tinggi karena konstitusi kayunya dan kemampuannya dalam memurnikan pil. Namun, ada banyak yayasannya yang tertinggal jauh di belakang Ouyang Chao dan Ling Hufeng, keturunan dari Aula Herbal. Jiang Chen ingin menopang celah ini untuk Mu Gaoki malam ini. Meskipun teori pil Dao seluas lautan berkabut, jika seseorang memahami satu bagian dari teori dasar, seseorang akan dapat memahami semuanya. Mu Gaoki menganggapnya aneh pada awalnya, tapi dia tercengang saat dia terus mendengarkan. Dia tahu bahwa keberuntungan besar telah jatuh ke pangkuannya. Banyak dari apa yang Jiang Chen ajarkan padanya tidak ada bahkan di banyak gulungan di perpustakaan Regal Pil Palace. Teori khususnya dimulai dengan mudah, kemudian dengan cepat berkelana ke wilayah yang lebih dalam. Pola pikir dan level seperti ini benar-benar menghancurkan pemahaman Mu Gaoki yang biasa. Keduanya menjadi lebih asyik dengan percakapan mereka saat mengobrol. Mu Gaoki bahkan tidak menyadari langit menjadi gelap di malam hari saat dia tenggelam dalam obrolan. Tiba-tiba, seorang pengunjung datang mengetuk. Penatua Ling Hu. Jiang Chen sedikit terkejut bahwa Penatua Ling Hu Xian dari Aula Herbal mengunjunginya. Penampilan muda Ling Hu Xian kontras dengan rambut putihnya, berdiri di sana dengan senyum ramah di wajahnya. Namun, Jiang Chen tidak mengendurkan kewaspadaannya sama sekali. Untuk Ling Hu Xian datang mengetuk saat ini adalah petunjuk tidak ada yang baik untuk datang, terutama karena ia telah mencoba dan gagal untuk merekrut Jiang Chen terakhir kali sebagai anak obat. Ada dendam yang jelas di antara keduanya. Dia juga bentrok 2 kali dengan Ling Hufeng hari ini. Menjadi kakeknya, tidak mungkin Ling Hu Xian akan duduk diam. Haha, apa, kamu tidak akan mengundangku untuk duduk? Ling Hu Xian tersenyum. Jiang Chen mengerutkan kening. Ini adalah final kompetisi besok dan kami dalam persiapan yang menegangkan. Bisnis apa yang mungkin dimiliki Penatua Ling Hu? Petik 2. Senyum Ling Hu Xian tetap di tempatnya. Ayo bicara di dalam, ayo masuk ke dalam.
Jiang Chen hendak menolak dengan wajah gelap, tetapi Ling Huxian berbicara dengan malas. Jiang Chen, kamu menolakku terakhir kali aku datang berkunjung. Apakah kamu bahkan tidak akan membiarkanku masuk kali ini? Kalau begitu aku akan berdiri di depan pintumu sepanjang malam. Ketika dia melihat betapa tak tahu malunya penatua itu, Jiang Chen mendengus pelan, tidak tahu apa yang dilakukan penatua itu. Namun, mengingat Ling Huxian bersedia bermain bodoh di usianya, Jiang Chen hanya bisa membiarkannya masuk. Ketika mereka duduk di dalam, Ling Huxian tersenyum. Teman muda Jiang Chen, aku masih sangat mengagumimu. Saya sebenarnya telah berencana meminta penatua Yunni untuk menjadikan Anda administrator di Aula Herbal. Bagaimana? Anda akan menerima gaji administrator dan murid inti. Merupakan kesepakatan yang luar biasa untuk dapat menarik dua tunjangan. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Saya baru saja memasuki Istana Regal Pil untuk waktu yang singkat. Saya khawatir saya tidak memiliki keberuntungan untuk menikmati kemurahan hati Anda. Petik 2. Dahi Ling Huxian berkerut saat melihat Jiang Chen menolaknya tanpa berpikir dua kali. Jiang Chen, saya hanya memiliki niat terbaik. Jangan selalu menatapku dengan mata berprasangka seperti itu. Kita bisa mengobrol tentang apa saja. Maafkan saya, Penatua Ling Hu. Jika ini satu-satunya hal yang Anda bicarakan, saya rasa kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan. Aku masih perlu bersiap untuk besok, jadi aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan niatnya untuk menunjukkan tamunya keluar. Ling Huxian belum mencapai posisinya saat ini tanpa memiliki wajah yang lebih tebal dari tembok kota. Dia tidak keberatan sedikit pun ketika dia melihat Jiang Chen memberi isyarat untuk mengirim tamunya pergi. Dia hanya tertawa santai, Jiang Chen, sebutkan hargamu. Saya akan memberi Anda apapun yang saya bisa selama Anda bersedia menarik diri dari kompetisi untuk tempat tinggal area berdaulat. Bahkan proposal saya untuk masuk ke Aula Herbal masih berlaku. Saya tahu Anda dari sekte pohon berharga dan tentu saja kekurangan sumber daya. Saya kebetulan memiliki sedikit kekayaan keluarga untuk dimanfaatkan. Jika Anda menginginkannya, kami benar-benar dapat membuat transaksi ini terjadi. Petik 2. Dia memang di sini untuk tempat tinggal. Jiang Chen menatap Ling Huxian dengan senyum tipis. 1. Saya benar-benar percaya diri dalam memenangkan tempat tinggal. 2. Cucu Anda mungkin masih belum memenangkannya bahkan jika saya mundur. Petik 2. Keberhasilan dan kegagalannya bukanlah beban yang perlu Anda khawatirkan. Transaksi kami akan tetap berlaku selama Anda mundur. Ling Huxian sangat percaya diri pada cucunya. Hanya Ouyang Chao yang hanya sedikit lebih kuat dari Ling Huxian ketika faktor Jiang Chen yang tidak diketahui dihilangkan. Dia benar-benar tidak khawatir tentang yang lain. Jiang Chen tertawa, santai, dan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Penatua Ling Hu, kepala istana dan Qi menekankan dengan sangat serius bahwa kecurangan akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Sebenarnya, kata-kata Anda sudah curang atas nama Ling Hu Feng. Ekspresi Ling Huxian menjadi dingin. Jiang Chen, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Aku hanya mengkhawatirkan masa depanmu karena kebaikan hatiku. Bukankah itu hanya tempat tinggal? Pasti akan ada lebih banyak yang diciptakan di masa depan dan bertindak sebagai peluang bagi Anda. Saya bisa berjanji untuk membantu Anda mendapatkannya di masa depan jika Anda berjanji kepada saya sekarang. Area Pilar Langit adalah yang kedua setelah area berdaulat. Itu tidak terlalu menghina bagi pendatang baru sekte pohon berharga sepertimu, kan? Kata-katanya menyampaikan penghinaan terbuka dan terselubung untuk latar belakang Jiang Chen. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Bahkan setengah kalimat terlalu banyak ketika percakapannya tidak menyenangkan. Penatua Ling Hu, saya dari sekte pohon berharga baik-baik saja, tetapi siapa yang memberitahu Anda bahwa saya tidak layak untuk wilayah berdaulat? Saya memberi Anda beberapa wajah karena saya menghormati Anda sebagai penatua dari Aula Herbal. Tapi aku harus melaporkan ini kepada kepala istana dan Qi jika kamu menolak untuk pergi. Ekspresi Ling Huxian berubah drastis saat mendengar nama dan Qi. Dia melompat berdiri dengan marah. Bagus. Jiang Chen, kamu adalah sesuatu yang lain, ya. Anda punya nyali. Kamu satu-satunya junior yang berani memperlakukanku seperti itu selama bertahun-tahun mendominasi Istana Regal Pil. Sekte pohon berharga, bukan. Aliansi 16 kerajaan, Jiang Chen, aku akan mengingatnya. Jiang Chen mengerutkan kening.
Apakah Ling Huxian bermaksud untuk secara diam-diam menekan aliansi 16 kerajaan dan menyerang sekte pohon berharga? Bab 498, Jiang Chen menyerang kembali. Ling Hu mengalami nasib buruk. Dengan pemahaman Jiang Chen tentang Ling Huxian, lelaki tua itu mungkin terlihat ramah, tetapi dipenuhi dengan skema busuk. Kecil di luar keyakinan dan berpikiran sempit untuk Bud, dia tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya. Jiang Chen telah menolaknya 2 kali sekarang, jadi hubungan mereka tidak harmonis seperti api dan air, khususnya kali ini, karena penolakan Jiang Chen merupakan pukulan langsung terhadap kesempatan cucunya. Setelah Jiang Chen memperoleh tempat tinggal dan Ling Hu Feng gagal, Ling Huxian pasti akan membalas dendam. Dia mungkin tidak cukup berani untuk bertindak melawan Jiang Chen di Istana Pil Regal, tapi dia benar-benar bisa mengirim orang untuk melecehkan sekte pohon berharga secara pribadi, atau bahkan bertindak melawannya. Ling Huxian, kamu dan cucumu telah menantangku berkali-kali. Jika Anda melewati batas saya akan memberitahu Anda apa artinya merasa menyesal. Niat membunuh melintas di mata Jiang Chen saat dia melihat sesepuh itu pergi. Jika Ling Huxian dan Ling Hu Feng ingin bertarung dengan Jiang Chen, mereka dipersilakan untuk mencobanya. Dia tidak akan takut pada mereka sedikit pun. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah karakter hina dan picik yang akan memusatkan perhatian mereka pada mereka yang tidak terkait dengan masalah ini. Ambil sekte pohon berharga misalnya, meskipun Jiang Chen tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka, dia tidak ingin melihat mereka terpengaruh karena masalahnya. Mengingat bahwa Ling Huxian telah mengeluarkan ancaman semacam ini, Jiang Chen ingin menghentikannya sejak awal. Dia benar-benar tidak bisa gentar sampai Ling Huxian bertindak. Akan sangat terlambat saat itu. Ketika Mu Gaoqi melihat ekspresi serius Jiang Chen saat dia berjalan kembali ke kediaman, dia buru-buru menanyakan alasannya. Jiang Chen tidak menahan pikirannya dan merangkum semuanya. Mu Gaoqi mulai mengutuk keras, klan Ling Hu selalu sombong, dan Ling Huxian adalah rubah tua yang sangat licik. Banyak orang di sekte tahu untuk tidak memprovokasi dia, karena dia cenderung kejam sebagai balasannya. Siapapun yang terlibat dengannya tentu saja tidak beruntung. Saudara Chen, Anda harus waspada terhadapnya. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Pria ini picik dan berpikiran sempit, dan saya harus tetap waspada. Dia pasti mengira dia memilikiku. Jangan khawatir, saya tidak akan memberinya kesempatan untuk bergerak. Petik 2. Mu Gaoqi jauh lebih nyaman ketika dia melihat betapa percaya diri dan santai Jiang Chen. Baiklah Gaoqi, abaikan ini dan lanjutkan diskusi kita tentang pil. Jiang Chen kemudian melanjutkan untuk memberi Mu Gaoqi banyak petunjuk dengan penuh kesabaran malam itu. Saat khotbah itu berlanjut bolak-balik, Mu Gaoqi merasa seperti awan telah membelah cakrawala pemahamannya. Dia menyadari bahwa dia telah memasuki dunia yang jauh lebih megah daripada yang dia sadari. Saudara Chen, percakapan dengan Anda bernilai lebih dari 10 tahun belajar. Anda benar-benar dermawan saya. Jika saya berarti apapun di masa depan, itu akan terjadi karena Anda menyinari jalan ke depan untuk saya, Brother Chen. Mu Gaoqi berterima kasih kepada Jiang Chen dari lubuk hatinya. Kamu dan aku juga semakin mengenal satu sama lain. Saya tidak akan membicarakan semua ini kepada Anda jika bukan karena kebaikan dan kejujuran Anda. Gaoqi, kamu mengalahkan tempat tinggal di final besok lebih meyakinkan daripada kata-kata terima kasih yang bisa kamu ucapkan. Petik 2. Mu Gaoqi mengangguk dengan tegas. Saudara Chen, saya hanya memiliki jaminan 50 hingga 60% sebelumnya, tetapi sekarang saya merasa bahwa saya memiliki jaminan 90%. Saya harus merebut tempat tinggal setelah Anda melakukannya. Aku akan membuat orang sombong itu tahu bahwa aku, Mu Gaoqi, bukanlah pengecut yang mereka pandang. Kepribadiannya sebelumnya agak pengecut. Dia selalu lebih suka kalah dalam hal apapun daripada yang lain, dan selalu memperlakukan orang lain dengan baik, ingin menjadi orang baik dan menyenangkan semua orang. Namun, pada akhirnya, dia tidak menemukan kebaikan di mata siapapun. Tidak banyak murid inti yang benar-benar mempercayainya di Rossi Valley. Itu bukan karena dia tidak ramah atau cukup tulus, tetapi potensi Dao bela diri dan tingkat kultivasinya benar-benar tidak mencukupi. Dalam hal pil Dao, meskipun potensinya bagus, itu tidak pada tingkat di mana dia mendominasi semua orang di generasi muda. Keduanya menghabiskan sisa malam mengumpulkan kekuatan mereka, duduk bersila dalam meditasi. Keduanya tiba dengan semangat tinggi di istana Senli keesokan harinya, dan disambut dengan tatapan angkuh dari lelaki tua Ling Huxian.
Dia menyapu melewati Jiang Chen, tatapan peringatan melintas di matanya. Ini jelas merupakan peringatan terakhirnya. Jiang Chen pura-pura tidak melihatnya dan tertawa dingin di dalam hatinya. Linghu tua, aku tidak keberatan mengirimmu dan cucumu ke jalanmu jika kamu ingin mengadili kematian. Ketika Linghu Xian melihat Jiang Chen hanya tersenyum dingin dan mengabaikannya, dia menjadi marah dan mengirim pesan diam. Jiang Chen, aku memberimu kesempatan terakhir. Temukan alasan untuk mundur sekarang, dan semua masalah kami sebelumnya bisa dilupakan. Semua yang saya janjikan sebelumnya masih berlaku. Kamu akan menyesal jika menolak. Langkah Jiang Chen tiba-tiba terhenti saat dia menatap Linghu Xian dengan tatapan mengejek. Dia dengan sengaja berbicara dengan keras, "Penatua Linghu, saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat saya menyesali sesuatu." Linghu Xian tidak menyangka Jiang Chen tiba-tiba akan berbicara dengan lantang. Dia telah mengirim pesan sebelumnya dengan kesadarannya sebelumnya sehingga dia secara alami dapat menyangkal sesuatu sekarang. Dia memasang ekspresi bingung, "Jiang Chen, apakah kamu berbicara kepadaku?" Bermain bodoh. Seringai dingin bermain di bibir Jiang Chen. "Penatua Linghu, apakah menyenangkan bermain bodoh di usiamu di depan semua anak muda ini? Anda berani mengancam saya di kediaman saya tadi malam dan sekarang Anda secara terbuka mengirimi saya pesan diam dengan ancaman lain. Apa, sekarang kamu tidak memiliki keberanian untuk mengakui sesuatu?" Jiang Chen sengaja berbicara dengan keras dan segera menarik beberapa tatapan penasaran. Beberapa penatua yang bertanggung jawab atas proses semuanya berjalan, ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Linghu Xian berbicara dengan pandangan benar yang terpampang di wajahnya. "Jiang Chen, mungkin cucuku Linghu Feng bentrok denganmu kemarin. Bahkan jika itu masalahnya, kamu tidak perlu menjebakku seperti ini, kan? Semua orang tahu tentang karakterku di Regal Pil Palace. Anda hanya seorang murid yang baru masuk, apakah saya perlu mengancam Anda?" "Untuk apa aku mengancammu?" Penatua Yunni kebetulan masuk pada saat ini. Alisnya berkerut ketika dia melihat berapa banyak orang yang berkumpul. Apa yang terjadi? Seseorang segera berjalan dengan sebuah laporan. Penatua Yunni memandang Linghu Xian, lalu ke Jiang Chen. Dari posisinya sebagai Hallmaster dari Herbal Hall, dia tidak bisa terang-terangan membantu Jiang Chen dan menekan bawahannya sendiri. Kepala istana sendiri mengawasi kompetisi untuk kediaman wilayah berdaulat. "Saya tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang tidak, saya hanya tahu bahwa saya akan menjadi orang pertama yang mengambil tugas siapapun yang berani mengganggu jalannya persidangan." Linghu Xian mengangguk berturut-turut, seolah setuju sepenuhnya. "Memang, saya juga dengan tegas mendukung Penatua Yunni. Mereka yang dengan jahat berusaha mengganggu kompetisi harus dihukum." Nada suaranya penuh keadilan saat dia melakukan tindakan yang hebat. Jiang Chen mendengus mengejek dan menggenggam dengan tangannya, mengirim mesin terbang pesan dalam seberkas cahaya melayang di udara. "Penatua Linghu, kamu tidak bisa melupakan apa yang kamu katakan tadi malam, bukan? Kebetulan ada begitu banyak orang yang hadir, jadi mengapa saya tidak meminta semua orang untuk mendengarkan?" Dia membuat gerakan cepat dan mesin terbang pesan muncul di udara, memutar ulang percakapan hari sebelumnya. Ketika Linghu Xian datang berkunjung, Jiang Chen diam-diam mengambil tindakan pencegahan, dan merekam percakapan antara keduanya menjadi sebuah mesin terbang pesan. Persyaratan teknis yang diperlukan untuk melakukannya tidak tinggi, dan metode canggih Jiang Chen telah meninggalkan Linghu Xian tanpa firasat bahwa tindakan seperti itu telah terjadi. Suasana segera menjadi canggung, karena mesin terbang pesan pada dasarnya akan menciptakan kembali seluruh adegan. Linghu Xian tahu segalanya hanya akan menjadi lebih buruk ketika dia mendengar tayangan ulang. Dia tiba-tiba berteriak keras dan melompat ke depan, menggenggam mesin terbang sebelum yang ketiga bisa dimainkan. "Beraninya kau meniru suaraku dan menjebakku, nak. Kamu pantas mati karena kejahatanmu." Dia akan melompat ke depan ketika Penatua Yunni mendengus dan mengembangkan lengan bajunya, membuat Linghu Xian mundur beberapa langkah dengan kilatan cahaya. Wajahnya berbatu. "Mengapa kamu gugup jika kamu tidak merasa bersalah?" Semua tetua lainnya mengangguk, tatapan mereka syarat dengan nada menghina saat mereka melihat Linghu Xian. Jelas bahwa mereka mempercayai isi dari mesin terbang pesan. Mesin terbang menghilang segera setelah selesai diputar. Tatapan dingin Elder Yunni tanpa ampun saat dia menatap Linghu Xian, penuh otoritas. "Penatua Yunni, kamu harus percaya padaku. Saya memiliki posisi yang begitu tinggi, kebutuhan apa yang harus saya miliki untuk menekan murid baru? Semuanya,
Kalian semua harus menegakkan keadilan. Katakan padaku, alasan apa aku harus menekan Jiang Chen? Ling Huxian memiliki ekspresi memohon di wajahnya saat dia tersandung dan terbata-bata dalam menjelaskan, mencoba membujuk rekan-rekannya di aula herbal untuk berbicara atau berdebat atas namanya. Namun, siapa yang akan menonjol untuk berbicara mewakili Ling Huxian di hadapan bukti yang tak terbantahkan seperti itu, bahkan jika mereka memiliki hubungan yang kuat dengannya. Dia tidak banyak berteman untuk memulai, dan dengan kompetisi untuk slot di Gunung Rippling Mirage menatap wajah mereka, banyak tetua Herbal Hall diam-diam bertepuk tangan di dalam hati mereka. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak mengipasi api pada saat ini, apalagi berbicara atas namanya. Satu kurang Ling Huxian berarti satu pesaing lebih sedikit untuk slot pertarungan pil. Penatua Yunni, aku benar-benar telah dijebak. Jiang Chen memiliki konflik dengan cucu saya dan ingin menekan Ling Hufeng sehingga dia tidak bisa mengikuti kompetisi. Ini adalah metode tercela yang dia gunakan untuk menekan persaingan. Ling Huxian berteriak serak, tapi mata Elder Yunni semakin dingin. Ling Huxian, apakah kamu bodoh, atau apakah kamu menganggap kami semua bodoh? Penatua Yunni menanggapi dengan dingin. Suara dapat ditiru, tetapi apakah Anda pikir kami tidak dapat membedakan tiruan dari kenyataan? Bagus, sangat bagus. Kamu adalah sesuatu yang lain, bukan Ling Huxian. Ekspresi Ling Huxian berubah drastis. Aku tidak bersalah. Penatua Yunni, Anda tidak bisa menganiaya saya. Menganiaya kamu? Penatua Yunni bertanya dengan dingin. Kamu mengganggu kompetisi dan tidak mengindahkan kata-kata kepala istana, dan kamu berani mengatakan bahwa aku menganiaya kamu. Aku tidak menerima ini. Saya ingin banding. Saya ingin menuduh Jiang Chen menjebak saya. Penatua Yunni tidak mau repot-repot membuang kata-kata lagi dengannya. Di mana penegak hukum? Lepaskan dia dari jubah tuanya terlebih dahulu. Petik 2. Dia adalah seorang penatua jika dia mengenakan jubah, dan tidak ada apa-apa tampaknya. Ling Huxian mulai berteriak dan mengoceh. Yunni, kau menjebakku. Semua orang tahu bahwa Jiang Chen adalah laki-laki Anda dan Anda menggunakan tangannya untuk menganiaya saya. Penatua Yunni tersenyum tipis dan menatap para tetua lainnya. Semuanya, Ling Huxian bilang aku menganiaya dia. Anda semua adalah saksi, bagaimana menurut Anda? Petik 2. Seorang tetua segera melompat keluar. Ling Huxian adalah pencuri yang meminta orang lain untuk menghentikan pencuri itu. Bagaimana bisa salah satu dari kita gagal untuk menentukan kebenaran rekaman itu? Dan dia pasti memiliki motif yang cukup untuk benar-benar mengancam Jiang Chen. Ya, penjahat ini berani secara terbuka memamerkan kata-kata kepala istana, dia harus ditangani sesuai dengan peraturan sekte. Petik 2. Orang-orang bersatu untuk mendorong ke bawah dinding yang runtuh. Semua orang tahu bahwa Ling Huxian sudah selesai, jadi tidak ada yang keberatan menambahkan beberapa jejak kaki di tubuhnya. Bab 499, Kecepatan menjawab yang mencengangkan. Harus dikatakan, Ling Huxian telah baik dan benar-benar terperangkap dalam jaring buatannya sendiri. Saat aula penegakan hukum diselidiki, kejahatannya mulai menumpuk, termasuk ancaman terhadap murid yang berpartisipasi dalam pertempuran, pembangkangan terhadap kepala istana, dan gangguan berat terhadap objektivitas kompetisi. Ling Huxian bahkan telah mengancam sekte pohon berharga, jadi dia menambahkan kejahatan merusak aliansi antara dua sekte yang ditambahkan ke daftarnya. Ketika hukuman dijatuhkan atas kejahatannya, dia segera dipindahkan dari posisinya dan dikirim ke ruang bawah tanah Regal Pil Palace. Ling Hufeng juga dilucuti dari kualifikasi kompetisinya dan diganti dengan murid yang menduduki peringkat ke-31. Dengan perginya Ling Huxian, kekuatan klan Ling Hu juga anjlok. Para tetua balai herbal yang awalnya tidak puas dengan Ling Huxian juga melangkah keluar untuk mengungkap kejahatannya. Ketika semuanya terungkap, itu sangat mengejutkan dan benar-benar melibatkan hilangnya beberapa nyawa. Semua orang di dalam Regal Pil Palace marah karena mereka menjadi saksi daftar kejahatan yang terlalu banyak untuk dicatat bahkan sepenuhnya. Kepala istana dan Qi dan beberapa kelas berat segera mengambil keputusan bahwa ketika kompetisi berakhir, kepala Ling Huxian akan ditampilkan untuk dilihat semua orang. Aturan telah dipatuhi dengan ketat sejak kepala istana dan Qi mengambil alih kekuasaan. Semua kejahatan yang dilakukan Ling Huxian sudah cukup baginya untuk mati 10 kali lipat. Ketika dia telah menyelesaikan hukuman Ling Huxian, dan Qi sekali lagi menguliahi sekte tersebut, ekspresi melarang di wajahnya. Mengapa Istana Pil Regal kami salah satu dari 6 sekte besar dari Myriad Domain?
Ini bukan hanya karena warisan kami yang kaya, tetapi juga aturan sekte kami yang ketat. Aturan yang merupakan produk dari upaya gabungan semua orang yang telah membimbing sekte kami dengan visi. Telur yang buruk seperti Ling Huxian iri pada bakat dan korup. Jika dia tidak dihilangkan, dia pasti akan menjadi momok sekte. Saya berharap generasi muda akan memperlakukan ini sebagai peringatan. Sekte adalah sekte semua orang. Siapapun yang berusaha membawa bencana ke dalamnya adalah musuh kita semua. Mudah untuk membayangkan pencegahan kuat yang dilakukan oleh contoh Ling Huxian, Penatua Lian Cheng, Penatua Yun Ni. Harap awasi lebih dekat dan jangan biarkan perkembangan tak terduga terjadi dalam kompetisi. Kedua tetua membungkuk ketika mereka menerima pesanan mereka. Ling Huxian dihukum dengan pantas, dan Ling Hufeng dicabut haknya untuk berpartisipasi. Selingan ini membuat suasana pertandingan semakin tegang. Semua orang akhirnya menyadari betapa pentingnya kompetisi ini bagi eselon senior sekte tersebut. Kontes dimulai setelah jeda. 30 Pildao jenius yang berpartisipasi dalam final berkumpul di aula di dalam istana Senli. Penatua Yun Ni menyapu mata cerah di wajah semua peserta. Semuanya, kepala istana dan Qi, Penatua Lian Cheng dan saya sendiri telah mengambil keputusan setelah diskusi panjang tadi malam. Siapapun yang memasuki final kali ini dapat maju ke area pilar langit untuk berkultivasi, bahkan jika Anda pada akhirnya tidak menang di final. Petik 2. Area pilar langit berada di urutan kedua setelah area berdaulat di Lembah Rosi, dan jauh lebih unggul dari awan melonjak dan area tanpa tandingan. Beberapa peserta di final berasal dari area pilar langit, jadi berita ini tidak memiliki banyak arti bagi mereka. Tetapi bagi mereka yang berasal dari Soaring Cloud dan Peerless Areas, ini jelas merupakan keuntungan yang solid. Banyak dari mereka di final tahu bahwa mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Bagaimanapun, hanya ada 4 tempat gabungan dari kompetisi bela diri dan Pildao. Tapi untuk bisa maju ke area pilar langit tanpa mendapatkan kediaman berdaulat, itu adalah anugerah yang tak terduga. Baiklah, sekarang saya nyatakan bahwa Pildao final dibuka secara resmi. Mulai. Penatua Yun Ni memberi perintah untuk secara resmi memulai final. 10 tahun berlatih Dao bela diri, 100 tahun pil pemurnian. Apa maksud perkataan ini? Saya yakin Anda semua sangat menyadari artinya. Jika seorang jenius berlatih Dao bela diri, dia tidak hanya akan melihat peningkatan besar dalam 10 tahun, tetapi kecepatannya menentukan potensi dan masa depannya. Dao pil, bagaimanapun, adalah usaha jangka panjang. Sama seperti usia anggur ke dalam aroma aslinya, 10 tahun sudah cukup untuk mengidentifikasi jenius Dao bela diri, namun musim dingin dan musim panas yang bernilai 100 tahun diperlukan untuk melihat potensi sebenarnya dari kelas berat Pildao. Hanya dari sini, mudah untuk melihat bahwa jalan Pildao bukan untuk orang yang lemah hati. Penatua Yun Ni melanjutkan, kamu muncul dari masa murid istana Pil Regal dan nomor di antara 30 teratas. Kamu masing-masing telah menunjukkan kekuatan di luar rekan-rekanmu, dan ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Bahkan jika kamu tidak berhasil di final, aku akan semoga Anda tidak menyerah pada diri sendiri, karena persaingan dalam Daopil adalah kompetisi yang berlangsung selama beberapa dekade. Mungkin Anda tidak berada pada level yang sama dengan para jenius utama hari ini, tetapi sejarah telah menunjukkan banyak ahli pil yang telah menjadi terkenal dalam kehidupan mereka. Karena istana pil regal saya didirikan untuk pil Dao, kami memiliki dasar dan kemampuan untuk mengolah master pil dari segala usia. Tentu saja, saya berharap Anda semua akan mengeluarkan Anda semua. Jangan tinggalkan penyesalan, dan berikan yang terbaik. Penatua Yun Ni mulai mengumumkan aturan setelah putaran dorongan. Istana pil regal saya menekankan 4 poin dalam mengolah master pil. Yang pertama adalah teori, ini adalah yayasan. Maju ke depan adalah sesuatu yang tidak berwujud seperti angin sepoi-sepoi tanpa landasan teoretis yang kokoh. Kekuatan teori seseorang akan menentukan tingkat master pil. Yang kedua adalah visi. Untuk seorang jenius Dao pil, visi yang kuat dan keterampilan pengamatan menit adalah kunci yang membuka kehebatan master pil yang luar biasa. Yang ketiga adalah kekuatan hati. Seorang ahli pil menghadapi saat-saat kritis di setiap pemurnian, dan tanpa kekuatan hati yang diperlukan untuk mendukung pemurnian mereka, mereka pasti akan membuat kesalahan pada saat-saat kritis. Sangat sulit bagi mereka untuk menjadi ahli pil yang hebat. Yang keempat adalah manipulasi. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, ketangkasan masih penting.
Ketangkasan tangan Master Pil adalah tampilan kompetensi seseorang yang paling langsung. Oleh karena itu, kami memiliki 4 bidang di final: teori, visi, kekuatan hati, dan manipulasi. Jiang Chen mengangguk dalam hati setelah mendengar kata-kata Penatua Yunni. Istana Pil Regal mungkin tidak sebanding dengan tingkat surgawi kekuatan Pil Dao, dasar-dasarnya terbentuk dengan sempurna. Pikirannya benar-benar akurat dari perspektif Pil Dao. Ini memang 4 poin terpenting untuk Pil Dao. Dan sekarang, kategori teori pertama akan secara resmi dimulai. Batas waktunya adalah 2 jam, dan akan ada 100 poin di setiap kategori. Kami akan menghasilkan peringkat berdasarkan skor, dan jika 2 skor seri, yang pertama selesai akan mendapat peringkat lebih tinggi. Aturan menyatakan bahwa setiap orang akan memasuki ruang rahasia sesuai dengan peringkat mereka di babak penyisihan. Setiap orang harus berada di ruang tertutup mereka sendiri untuk kategori teori. Setiap kamar dilengkapi dengan segala macam pembatasan penahanan yang membuat tidak mungkin bagi peserta untuk berkomunikasi dengan dunia luar, mencegah semua kecurangan. Jiang Chen pernah tiba di dunia yang sama untuk tes Pil Dao Gunung Roh Abadi. Dia telah menggunakan Pil Dao tahun itu untuk mengumpulkan poin, menarik perhatian besar pada dirinya sendiri dan menghasut para jenius dari keempat sekte serta penyelenggara untuk bekerja sama untuk menekannya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak terbiasa dengan kondisi pengujian semacam ini. Dia memasuki ruang rahasia dan melihat 3 gulungan diletakkan di atas meja, berkaitan dengan tes teori. Dia membuka semuanya untuk melihat bahwa ada 10 pertanyaan di setiap gulungan. Ada pertanyaan yang bernilai 2 poin, bernilai 3 poin, dan yang bernilai 5 poin. Ada 10 pertanyaan 2 poin, senilai total 20 poin, 10 pertanyaan 3 poin, total 30 poin, 10 pertanyaan 5 poin, total 50 poin. 30 pertanyaan semuanya menghasilkan 100 poin. Jiang Chen dengan cepat melirik pertanyaan-pertanyaan itu. Mereka pergi dari mudah ke kompleks dalam meningkatkan kesulitan. Pertanyaan 2 poin cukup mendasar dan tidak mencakup topik yang luas. Mereka semua ada hubungannya dengan membesarkan ramuan roh dan menganalisis sifat mereka, serta pertanyaan kombinasi ramuan roh. Ini tidak sulit bagi seorang jenius Pil Dao yang berhasil lolos ke final. Dia dengan cepat memeriksa gulungan itu. Meskipun kesulitan gulungan kedua naik sedikit dan mencakup lebih banyak topik, itu masih merupakan jalan-jalan di taman untuk Jiang Chen. Dia dengan cepat menyelesaikannya juga. Pertanyaan 5 poin tidak diragukan lagi yang paling sulit, dan setiap pertanyaan juga sangat unik, mencakup berbagai topik. Tidak hanya bertanya tentang menumbuhkan ramuan roh dan pil pemurnian, itu berbicara lebih banyak tentang pengendalian api dan kuali. 3 pertanyaan terakhir bahkan ada hubungannya dengan resep kuno, dan tidak diragukan lagi merekalah yang menentukan kategori ini. Ini karena ketika sampai pada resep kuno, jika pengetahuan dan luasnya pengalaman seseorang dangkal di bidang manapun, mungkin mereka bahkan tidak akan dapat mulai menjawab pertanyaan. Dengan pemahaman Jiang Chen atas resep pil kuno, tidak ada lagi yang akan mengalahkannya di seluruh benua Divine Abyss, apalagi Istana Pil Regal. Baginya, bahkan jika dia tidak mengenali resepnya, dia hanya perlu sedikit menganalisisnya dan menemukan versi lanjutan dalam ingatan kehidupan masa lalunya. Setelah bekerja mundur dari resep lanjutan, dia bisa membedah resep di depannya. Itu seperti pil naga Heksarune. Dia tidak tahu apa itu awalnya, tetapi setelah beberapa analisis, dia mengerti bahwa itu sama dengan pil pengaduan surga Enearune, hanya disederhanakan. Jiang Chen menyelesaikan ketiga pertanyaan dalam satu pukulan. Dia kemudian memeriksa ulang pekerjaannya, memastikan itu baik-baik saja, lalu menggulung gulungan itu dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Hanya 1 jam telah berlalu. Di luar pusat pengujian, semua kelas berat dari aula herbal duduk di sana dengan sungguh-sungguh, mengawasi semua kandidat. Mereka sedikit terkejut ketika dia berjalan keluar. Hanya setengah dari waktu yang ditentukan telah berlalu. Jiang Chen, begitu kamu keluar dari area pengujian, kamu tidak akan bisa kembali. Seorang penatua berbicara dalam peringatan. Jiang Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Menanggapi semua tetua, saya telah menyelesaikan gulungan saya dan meminta masuk ke kategori kedua. Apa, Ouyang De, salah satu tetua yang hadir, terperangah. Dia menatap Jiang Chen tidak percaya. Jiang Chen, kamu sudah selesai. Menanggapi yang lebih tua, aku sudah selesai. Penatua Yunni telah tersenyum tanpa sepatah kata pun sejak dia melihat Jiang Chen keluar. Dia angkat bicara kali ini. Karena sudah selesai,
kamu bisa masuk kategori kedua. Kirim dia bersama. Seorang administrator segera membawa Jiang Chen ke area kedua, meninggalkan beberapa tetua yang terkejut. 30 pertanyaan itu tidak semudah itu, terutama pertanyaan 5 poin. Jiang Chen telah menyelesaikannya hanya dalam setengah dari waktu yang ditentukan. Pertunjukan ini agak terlalu sesat. Atau apakah dia menyerah pada mereka karena mereka terlalu keras? Bab 500, pertama sementara. Banyak tetua menduga bahwa Jiang Chen baru saja melewati pertanyaan yang lebih sulit untuk diselesaikan lebih cepat. Mengingat tingkat kesulitannya, itu adalah anggapan yang sepenuhnya masuk akal. Kandidat yang selesai lebih cepat akan memiliki keuntungan yang lebih besar jika skor semua orang sama. Jiang Chen ini masih terlalu muda, sepertinya. Dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya dan berpikir final akan sesantai pendahuluan. Seorang penatua menghela nafas pelan. Jelas bahwa beberapa penatua telah membuat penilaian mereka sendiri tentang kualitas jawaban Jiang Chen, mengingat bahwa dia selesai dalam 1 jam. Mereka semua merasa bahwa Jiang Chen melakukan ini untuk pusat perhatian, terlalu menekankan pada kecepatan. Metode semacam ini benar-benar akan memengaruhi kualitas jawabannya. Penatua Yunni, di sisi lain, tetap tenang dan tidak memihak. Jiang Chen adalah seseorang yang dia perhatikan. Dari apa yang dia ketahui tentang Jiang Chen, yang terakhir bukanlah tipe orang yang mudah kehilangan ketenangan. Dia pasti punya alasan sendiri untuk menyerahkan jawabannya sepagi ini. Namun, aturan mencegahnya melihat gulungan Jiang Chen sebelum yang lainnya selesai. Semua gulungan harus dinilai pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, Mu Gaoqi sedang menjawab beberapa pertanyaan 5 poin terakhir di kamarnya. Dia cukup gelisah saat ini, karena dia baru saja menemukan hasil diskusinya dengan Jiang Chen tadi malam. 3 pertanyaan terakhir secara langsung merujuk pada 2 resep kuno yang mereka bicarakan. Ini membuat Mu Gaoqi merasa bahwa keberuntungan telah turun dari langit dan memukul kepalanya. Saudara Chen, Anda benar-benar dermawan saya. Mu Gaoqi sangat bersemangat melampaui keyakinan. Tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkan sesuatu yang salah pada pertanyaan 2 poin dan 3 poin. Dan saya cukup yakin dengan pertanyaan 5 poin sebelumnya. Jika saya dapat menjawab 2 dari pertanyaan terakhir ini dengan benar, saya akan dapat mencapai 95 poin yang solid. Bahkan Ouyang Chao tidak akan bisa melakukan ini, kan? Bohong untuk mengatakan bahwa Mu Gaoqi tidak bingung saat ini. Namun, dia dengan cepat tenang. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bangga. Dia yang tertawa di akhir akan tertawa paling keras. Ketika dia mencapai pertanyaan terakhir, Mu Gaoqi bingung ketika dihadapkan dengan resep kuno. Tapi dia dengan cepat membuat keputusan untuk menyerah. Daripada membuang-buang waktu di sini, dia lebih baik memeriksa jawaban-jawabannya yang lain. Dia harus memastikan tidak ada kesalahan dan menyerahkannya lebih awal untuk mendapatkan lebih banyak waktu. Bagaimanapun, sangat mungkin bahwa kompetisi kaliber ini akan berakhir pada waktu penyelesaian ketika menentukan peringkat akhir. Keuntungan terbesar Mu Gaoqi setelah mengikuti Jiang Chen, selain pengetahuan Pildao dan baptisan di musim semi, adalah perubahan kepribadiannya. Dia ragu-ragu dan tidak berdaya sebelumnya, takut kehilangan, tetapi sekarang ada beberapa petunjuk tekad dan tekad dalam kepribadiannya. Di luar area pengujian, para tetua masih duduk di sana. Bahkan 15 menit setelah Jiang Chen, tidak ada satu orang pun yang keluar. Hehe, semuanya? Menurutmu siapa yang akan menjadi yang kedua? Seorang penatua mulai mengobrol untuk menghabiskan waktu. Aku akan menebak bahwa itu cucu Elder Ouyang, Ouyang Chao. Aku juga menyukai Ouyang Chao. Bagaimanapun, dia adalah keturunan dari Aula Herbal. Dari tempat saya duduk, dia adalah aset yang dapat diandalkan, dengan landasan teori yang kuat. Dia benar-benar penantang panas kali ini. Haha, sepertinya semua orang berpikiran sama denganku. Kami sangat memikirkan Ouyang Chao. Penatua Ouyang tersenyum lembut, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia sangat yakin bahwa cucu langsungnya Ouyang Chao akan merebut salah satu kediaman. Dia tidak pernah sekalipun meragukannya. Bahkan jika Ling Hu Feng tidak dilucuti kualifikasinya. Ouyang tidak percaya bahwa ada orang yang bisa mengancam Ouyang Chao. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui Jiang Chen, bahkan jika yang terakhir telah mengambil slot, yang lain masih akan pergi ke cucunya. Oleh karena itu, dia cukup tenang dan memiliki senyum bangga di wajahnya yang tenang. Sesosok berjalan keluar dari kamar saat mereka terus mengobrol. Tubuh Ouyang tiba-tiba bergetar,
karena dialah yang pertama kali menyadari bahwa ini bukanlah cucunya, melainkan orang lain. Orang ini terlihat lebih muda dari Ouyang Chao, dan beberapa petunjuk dari sikap ringan dan riang tentang dirinya yang tidak mirip dengan Ouyang Chao. Jubah dan rambutnya yang tergerai membuatnya tampak sangat halus, dan itu memberinya perasaan dunia lain yang samar-samar. Mu Gaoqi, seorang penatua mengenali orang itu. Harus dikatakan, Mu Gaoqi benar-benar tidak memiliki banyak pengaruh di sekte tersebut. Dia tidak memiliki banyak pendukung di aula herbal, dan juga bukan keturunan aula. Penatua Yunni juga sedikit terkejut melihat Mu Gaoqi. Dia tahu nama itu, dan bahwa Mu Gaoqi baru-baru ini tumbuh dekat dengan Jiang Chen, tapi yang mengejutkannya saat ini bukan hanya kecepatan Mu Gaoqi, melainkan sikapnya. Ada aura dunia lain yang menyelimuti Mu Gaoqi, membuatnya tampak sangat luar biasa. Aura semacam ini hampir tidak ada di antara para jenius Dao Pil dari seluruh istana Pil Regal. Tidak heran para murid istana Regal Pil semuanya memanggilnya demigod kayu. Dia jelas bukan karakter yang sederhana. Murid Mu Gaoqi telah menyelesaikan kategori pertama dan meminta untuk masuk ke kategori kedua. Kepribadian Mu Gaoqi sebelumnya lemah, tetapi sekarang dia tampaknya mampu berdiri di atas kedua kakinya sendiri di depan begitu banyak tetua sekte. Dia tidak terlihat sedikit pun tidak nyaman. Mu Gaoqi ini biasanya bimbang dan pengecut, bahkan tidak bisa berbicara di depan sekte kelas berat. Bagaimana dia begitu nyaman hari ini, dan tidak merasa ngeri atau sombong untuk Bud? Beberapa tetua juga terkejut. Semakin tetua Yunni melihat Mu Gaoqi, semakin dia menyukai apa yang dia lihat. Dia mengangguk, pergi, bawa dia ke kategori kedua. Setelah Mu Gaoqi pergi, ekspresi Ouyang De menjadi sedikit jelek. Semua orang menyukai Ouyang Chao, dan dia diam-diam menyetujuinya juga. Tapi yang keluar kedua adalah Mu Gaoqi, bukan cucunya. Hehe, anak muda sekarang tidak bisa tenang. Di mataku, seorang jenius Pil Dao harus setangguh Ouyang Chao. Seorang sesepuh tegas di kam Ouyang De mencoba menghibur sesepuh dengan cara ini. Memang, pola pikir Ouyang Chao stabil dan dia tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Ini adalah kualitas dasar seorang ahli pil. Petik 2. Namun para tetua lainnya tampaknya telah tulis sementara, tidak bergabung dalam aliran pujian. Jelas bagi semua orang bahwa Hallmaster Yunni tampaknya sedikit mengagumi Mu Gaoqi. Karena Hallmaster menyukai anak ini, bukanlah ide yang baik untuk memuji Ouyang Chao secara berlebihan. Ketika berbicara tentang menjilat Ouyang De atau penatua Yunni, apakah keputusan seperti itu bahkan perlu dipikirkan lagi? Ouyang Chao akhirnya muncul setelah 2/3 dari waktu yang ditentukan telah berlalu. Seseorang tidak bisa mengumpulkan jejak emosi dari wajahnya. Bayi berwajah Ling Huier berjalan keluar tak lama kemudian, dengan tubuhnya yang menakjubkan dipajang. Ketika yang lain melihat bagaimana dia sedikit cemberut, mereka bisa tahu bahwa dia tidak cukup puas dengan bagaimana dia menunjukkan keahliannya di kategori pertama. Ouyang De sebenarnya sangat ingin bertanya kepada Ouyang Chao bagaimana kabarnya, tetapi pada akhirnya dia mengendalikan dirinya. Jika dia bertanya sekarang, dia akan memberi orang lain sesuatu untuk dikritik dan bahkan mungkin mengganggu jalan pikiran Ouyang Chao. Karena itu, dia menutup mulutnya. Kategori kedua adalah visi, dan itu adalah garis pemisah yang benar-benar penting bagi Master Pil. Pengamatan tertinggi diperlukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat memurnikan pil. Perhatian terhadap detail bahkan lebih diperlukan saat menentukan pertumbuhan herbal roh, dan prasyarat mutlak untuk memilih benih dengan tingkat yang tepat. Hanya ada 10 pertanyaan dalam kategori ini, dan masing-masing bernilai 10 poin. Ada 5 topik yang menjadi fokus, mengidentifikasi benih, api, kuali, pil, dan resep. Ada 2 pertanyaan dalam setiap topik, dengan total 10 pertanyaan. Untuk seseorang yang terlatih di mata dewa seperti Jiang Chen, visinya benar-benar tidak ada bandingannya. Tambahkan itu ke pengetahuannya yang kaya tentang pil, tidak ada keraguan tentang kemenangannya. Dia menggunakan rentang waktu yang lebih pendek untuk menyelesaikan 10 pertanyaan dari kategori kedua. Ketika dia muncul, sebagian besar kandidat baru saja menyelesaikan kategori pertama, dan para tetua yang sebelumnya menanyainya tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak lagi yakin bahwa Jiang Chen sengaja mengejar kecepatan. Bahkan jika Master Pil muda adalah seorang jenius, mereka masih tidak akan memiliki kecepatan ini. Dia juga menunjukkan momentum yang kuat dalam kategori kekuatan jantung, benar-benar tak terbendung dalam kemajuannya. Ketika dia keluar dari kategori ketiga,
skor untuk jawaban teori baru saja dihitung. Nama Jiang Chen berada di peringkat teratas dengan skor penuh. Keheranan berdesir di seluruh tempat kejadian. Para tetua terdiam, dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka bahkan merasa wajah mereka terbakar dengan perasaan bahwa Jiang Chen telah menamparkan mereka semua. Sungguh jenius yang mesum, ini benar-benar mencengangkan. Menyelesaikan gulungan dalam 1 jam. Dan dengan nilai penuh, apakah Jiang Chen benar-benar dari 16 kerajaan? Memang, lebih masuk akal jika dia berasal dari 8 alam atas. Dari 16 kerajaan, ini tidak masuk akal sama sekali. Seberapa kuat fondasi sekte pohon berharga sehingga mereka bisa menumbuhkan kejeniusan seperti itu? Mereka semua menghela nafas, hati dibanjiri dengan emosi yang dalam. Beberapa dari mereka yang pikirannya berlari sedikit lebih cepat tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kepala istana dan Qi berkolusi dengan Penatua Yunni untuk memastikan bahwa Jiang Chen menang. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Jika bukan ini masalahnya, lalu mengapa Jiang Chen begitu kuat? Dia tidak tampak seperti itu sama sekali. Tidak masuk akal baginya untuk mencapai skor ini dengan usia dan latar belakangnya. Tentu saja, mereka hanya bisa berspekulasi. Mereka tidak berani menyuarakan apapun dengan keras. Bukankah mereka hanya akan mencari kematian jika mereka menanyai kepala istana atau Penatua Yunni? Wajah Ouyang pucat, dia adalah yang paling sedih dari grup. Berkat kinerja Jiang Chen, cucunya ditekan dengan kuat. Hal yang paling penting bukan hanya bahwa Jiang Chen berada di peringkat pertama, tetapi Ouyang Chao hanya berada di tempat ketiga. Mu Gaoqi sebenarnya berada di urutan kedua. Jiang Chen, 100 poin. Mu Gaoqi, 95 poin. Ouyang Chao, 90 poin.